Saya Alfi Lutfiah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Buluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bu Dina Tiwi. Ya, Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Oke, kabarnya gimana Bu Dina? Alhamdulillah baik, Alfi. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Dina, di sini saya akan melakukan pra-observasi terhadap supervisi akademik. Nah, di sini nanti ada 3 tahapan Bu Din. Yang pertama nanti pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiganya nanti pasca observasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan percakapan yang pra-observasinya. Nah, untuk tujuan dari pra-observasinya itu yang pertama untuk mengetahui, Budin, dan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan rencana apa belum. Nah, pertanyaan yang pertama Budina yang akan saya tanyakan, apa tujuan yang ingin jenengan sampaikan dalam proses pembelajarannya Budina? Untuk pertemuan yang akan saya laksanakan ini tujuan belajar karena berhubungan dengan materi momentum dan impuls dan fisika. Ini saya pelajaran fisika. Jadi yang pertama adalah menganalisis hubungan antara momentum dan impuls. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa dapat menerapkan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti nanti materinya momentum dan impuls, gitu nih. Terus untuk pertanyaan yang kedua, Budin, area pengembangan yang mana yang ingin jenengan capai? Untuk pengembangannya itu yang pertama terkait sikap, yang pertama sikap kan terkait dengan di sini dimensi B5 yang saya ingin evaluasi. Yang pertama adalah kerja sama tim karena kita nanti metodenya adalah diskusi, yaitu yang kedua adalah berpikir kritis dan kreatif. Kemudian untuk penilaiannya, jadi selain sikap juga ada pengetahuan, itu saya sendiri sudah memberikan tes berupa tes tadi malam, yaitu dengan mengirimkan link kuisis. Kemudian yang nanti kita observasi atau kita lakukan pembelajaran, dan nanti setelahnya ada post test juga melalui kuisis. Kemudian juga ada penilaian keterampilan. Keterampilannya itu ada keterampilan presentasi dan juga keterampilan proses sains di sini. Kemudian untuk pelaksanaan penilaian kita laksanakan di dalam proses atau sebelum maupun sesudahnya dan ketika proses. Oke, berarti ini yang area pengembangannya pada nilai pengetahuan sama keterampilannya gitu. Terus saya ingin tahu Bu, untuk rencana pembelajaran yang akan diterapkan itu seperti apa? Jadi untuk langkah-langkahnya itu. Untuk kebetulan karena di sini kita ingin mengetahui atau menganalisis, harapannya siswa dapat menganalisis terkait hubungan momentum dan impuls serta penerapannya. Jadi yang pertama metode yang saya gunakan adalah metode diskusi, yaitu dengan menerapkan mode pembelajaran problem based learning yaitu PBL, yang mana diawali dengan orientasi terhadap masalah di kehidupan. Jadi karena di sini harapannya siswa mengetahui manfaat dari mempelajari materi itu di kehidupan. Jadi yang pertama kita orientasikan dulu, langkah-langkah yang pertama itu terhadap masalah. Jadi siswa diorientasikan terhadap masalah yang berkaitan dengan materi di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar. Jadi mereka itu nanti berdiskusi bagaimana terkait penyelesaian atau harapannya nanti dari orientasi masalah itu siswa dapat mengetahui penyelesaiannya atau solusi. Kemudian yang ketiga adalah membimbing siswa dalam penyelidikan, yaitu dalam hal ini karena kita di sini mencoba praktiknya berbasis PET simulation atau berbasis teknologi, karena kebetulan kita menggunakan pendekatan TIPEC seperti itu, jadi teknologi pedagogik ya. Di sini mengandung teknologi berbasis PET, jadi diharapkannya itu siswa dapat mengoperasikan PET dengan baik dan bisa mengotak-atik lab virtualnya seperti itu untuk mendapatkan data. Kemudian langkah yang keempat itu adalah mempresentasikan, yaitu hasil dari data yang diperoleh dari percobaan melalui PET. Itu siswa mempresentasikan di depan, mengetahui datanya, kemudian mengetahui hubungan dari masing-masing data yang diperoleh dan menarik
istilahnya hubungan yang terdapat serta memformulasikan dalam bentuk rumus dan secara fisis. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi serta mengajak siswa untuk menjawab pertanyaan pada masalah awal. Jadi nanti siswa setelah melakukan kegiatan percobaan, berdiskusi, berinteraksi dari bahan ajar dan mungkin sumber YouTube atau mungkin dari internet, siswa dapat menjawab pertanyaan di masalah awal. Jadi nanti erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi berarti. Iya, betul sekali. Oke, untuk rancangannya tadi sudah pakai pembelajaran base learning, terus ada percobaan juga, terus dengan TIPEC juga ya Bu ya, dengan aplikasi apa tadi Bu? PET simulation. PET simulation. Nah, ini sangat menarik bagi anak ya Bu ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajarannya tadi? Berarti jenengan pakai ya TIPEC. Iya, berbasis TIPEC PET simulasinya itu tadi. Sudah terjawab. Untuk kapan Bu istilahnya jenengan mau melakukan pembelajaran itu? Kebetulan hari ini saya ada jadwal pelajaran fisika di jam terakhir di 9:10. Jadi nanti siswa saya ajak untuk melaksanakan pembelajaran siswa yang saya ajak. Oke. Jadi nanti setelah percakapan ini berarti nanti saya bisa langsung gimana ya? Langsung ke kelas jenengan Ibu untuk melakukan observasi. Oke Bu, untuk pertanyaan itu saja nih Bu. Nanti selanjutnya ada tahap yang ketiga setelah observasi. Nanti kan observasi, ada tahap selanjutnya yaitu pasca observasi seperti itu. Nah nanti di pasca observasi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu, Pak Dian Setiawan dari SMK 1 Solo. Iya Bu ya. Oke. Untuk percakapan observasinya hari ini cukup. Nanti setelah ini saya akan melakukan observasi bersama Bu Dina. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apakah sudah berdoa? Belum. Supaya yang bersedia Saya Bu. silakan. Duduk siap, bro. Marilah teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Dina dalam mata pelajaran fisika ya. Hari ini Bu Dina ingin mengecek dulu sebelum kita mulai pembelajaran kehadirannya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Biasa kelas 11-2 itu selalu aktif. Alhamdulillah senantiasa diingatkan ya. Tepuk tangan untuk kalian. Dan kebaikan seperti itu tetap dipertahankan ya. Karena awal dari kesuksesan itu adalah dengan cara apa? Yaitu bagaimana kita mengatur niat kita, menyingkirkan segala halangan supaya kita bisa mencapai cita-cita dengan proses yang baik. Oke, selanjutnya anak-anak presensi juga sudah ya. Hari ini kita lanjutkan. Oh ya, sebelumnya apakah kalian sudah mengisi quiz atau pretest yang sudah saya bagikan tadi malam? Kita cek dulu ya. Iya, kebetulan ini sudah kita tampilkan. Jadi ini yang sudah mengerjakan kuisis ya. Ini ada Dwiki Rofiansa 50 ya. Kemudian Al-Wakolia 50, kemudian Wafi 50. Jadi dan seterusnya ini adalah hasil kuisis kalian yang kalian sudah kerjakan tadi malam. Dan nanti harapannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran akan ada termin sebelum pembelajaran kita mulai ya. Untuk anak-anak ada yang ingin memimpin pelaksanaan SPQ supaya kita lebih fokus dalam pembelajaran. Saya Bu. Ya, silakan. Masukin Pak. Nah, jadi SPG-nya itu perkalian seri. Ini ya
ya bisa melihat bacaan temannya karena ini murni untuk mengukur motivasi dari kalian masing-masing. Baik, terima kasih yang sudah mengisi ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, adakah yang masih ingat kemarin di pertemuan yang lalu sudah mempelajari materi fisika tentang apa ya? Energi. Kemarin kita sudah belajar materi tentang energi. Energi itu dibagi menjadi berapa nak? Energi potensial dan energi kinetik. Siapa yang tahu ciri-ciri dari energi potensial? Ya, karena Energi potensial adalah energi yang dipengaruhi oleh ketinggian. Rumusnya MP sama dengan M dikali V dikali H. iya. Tepuk tangan untuk Mbak Ana. Ada lagi yang tahu ciri dari energi kinetik? Saya Bu. Ya, bisa. Energi kinetik yaitu energi yang dipengaruhi oleh kecepatan. Iya, betul sekali yang disampaikan Mbak Nofisa ya, bahwasanya energi kinetik energi yang dipengaruhi oleh kecepatan. Siapa yang masih ingat rumus energi kinetik? Ada yang tahu? Ada yang ingat? E K sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V. Pada pertemuan kali ini anak-anak kita masih membahas materi tentang gerak ya. Kita lihat video berikut supaya kalian ada gambaran untuk materi ini yang akan kita pelajari. In the mix there is Blake Davis as they go into the chicane towards the end of this opening lap. Pick a win. Oh! Blake Davis goes down, the championship in goes down, and down goes Dominic Dolan as well. Now here comes T. Cox, the winner. Oh! He's ticking out, the two teammates go down. Iya. Barusan kalian lihat apa? Balapan. Atau GP. Kalau kita lihat ada beberapa pemain atau pengendara yang terjatuh. Kira-kira kenapa ya para pengendara MotoGP itu kok menggunakan helm? Melindungi kepala dari benturan. Kalau berbentur itu sakit nggak ya? Jadi anak-anak ya, beberapa alat memang itu difungsikan untuk dimanfaatkan di kehidupan manusia melindungi dari bahaya. Termasuk salah satunya adalah helm. Helm memang fungsinya untuk melindungi kepala kita dari benturan ketika terjadi mempelajari terkait dengan tumbukan atau momentum ya, momentum dan juga impuls serta hubungan keduanya, serta mengetahui penerapan dari momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diperhatikan di sini ya. Iya. Dari gambar ini, nah, ini adalah gambar apa enggak? Yang pecah atau rusak ketika proses burning. Kira-kira apakah dari kalian ada yang pernah mengalami kejadian serupa? Yang pernah angkat tangan. Oh ya, silakan. Saya pernah mengirim buku kesayangan
mengirim barang pecah belah itu ketika terkirim atau proses pengiriman tidak pecah. Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang bisa membuktikan? Jika siapa? Karena kalian sudah termasuk gitu ya, karena dia terbiasa. Baik, untuk hari ini ya, kalian akan mempelajari materi tentang momentum dan impuls ya. Nanti gurunya akan memberikan bahan kerja tentang KPD dengan harapannya ya, anak-anak untuk materi momentum dan impuls itu kalian bisa mengetahui manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau membantu gurunya untuk membagikan bahan ajar dan juga KPD? Saya Bu. Namun sebelum saya bagi ya, silakan membentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 siswa. Silakan membentuk kelompok, memposisikan tempat duduknya. Untuk LKPD, siapa yang ingin membantu LKPD membagikan? Saya Bu. Diposisikan tempat duduknya ya. Sudah menerima LKPD dan silakan untuk dibaca ya, dibaca kemudian digaris bawahi yang benar, yang menurut kalian perlu untuk diingat atau hafal atau dipahami ya, silakan. Atau mungkin kalian yang suka dengan sumber belajar dari YouTube bisa mengakses YouTube, yang suka dengan melalui membaca buku bisa membaca bahan. Dari LKPD tersebut, adakah yang tahu alat pelindung apa selain yang helm? Tadi kan helm ya. Kira-kira alat pelindung apa yang memanfaatkan apa itu pencegahan atau efek dari momentum dan impuls dari LKPD yang sudah menerima? Yang bisa angkat tangan? Mas Tri ya? Bodi untuk pencak silat Bu. Iya. Kalau kita lihat pemain pencak silat itu selalu pakai kayak rompi itu ya. Rompi itu digunakan untuk melindungi diri ketika ada tendangan. Itu ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ya, sarung tinju. Sama halnya dengan body protect tadi ya. Sarung tinju itu sama. Sarung tinju bisa mencegah terjadinya apa? Benturan tangan ya, sehingga akan menyebabkan luka kalau tidak menggunakan sarung tinju. Selanjutnya anak-anakku sekalian, silakan untuk berkoordinasi dengan teman sebelumnya ya. Kalian sudah berhasil menemukan manfaatnya. Sekarang dibuka LKPD-nya. LKPD-nya untuk kegiatan pembelajaran hari ini adalah praktikumnya berbasis web simulasi ya. Sebelum kalian melakukan kegiatan tersebut, gurunya dibantu untuk membagikan ini ya, untuk dicatat selama proses penyelidikan. Boleh untuk masih ketua kelompok bisa mengatur kita. Apakah kalian sebelumnya sudah pernah melakukan praktikum dengan menggunakan web simulasi? Belum. Belum. Mari kita saksikan ya. Iya. Perhatikan di situ ya. Sudah nampak ya? Untuk kegiatan satu dipastikan bolehnya itu ya, kamu pilih yang angka 1.
kemudian kamu bisa mengisi datanya yang di bawah itu ada nomor data. Jadi nomor datanya diklik. Sudah bisa dibuka filenya? Kemudian kamu isi atau kalian isi untuk masa, kemudian kecepatannya, jaraknya, sehingga diperoleh besar. Misalkan perhatikan di slide ya, misalkan untuk masa kita klik sehingga warnanya menjadi kuning, kan muncul seperti kalkulator. Itu kita ketik, misalkan di sini masanya 1 kilo. Kita klik enter. Selanjutnya untuk posisi, karena di sini disebutkan berapa jaraknya, disebutkan dari itu. Kalau tidak, berarti kecepatannya. Misalkan kamu bagi 2, duanya diklik di enter sehingga muncullah nilai besar dari apa ini yang paling kanan, momentum. Silakan untuk dicatat pada kolomnya. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan 2 dan 3, karena di situ adalah mencari hubungannya, berarti bolanya diklik untuk angka 2. Kemudian variabel manipulasinya yaitu yang berwarna biru kamu ubah, ya. Dan kemudian variabel kontrolnya yang berwarna kuning. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Silakan bertanya yang mengerti. Saya belum. Ya. Saya belum bisa memasukkan data masa, jarak, kecepatan ke tabel step. Oh iya. Itu bisa mencegah terjadinya apa? Lingkuran tanah ya, sehingga akan mengakibatkan luka kalau tidak menggunakan sampo. Anak-anak dalam menjawab atau membuat kesimpulan itu diusahakan untuk mengacu kepada tujuan praktikum. Ayo dibaca di situ tujuan praktikumnya apa? Sudah dibaca belum tadi? Tujuan praktikumnya apakah itu? Tujuan praktikumnya dibuka LKPD-nya. Tujuan dari praktikumnya Memahami faktor yang mempengaruhi bukan momentum dan input melalui kegiatan perubahan pada step. yang nomor 2. Menentukan hubungan momentum dan input melalui kegiatan perubahan pada step. Ya. Jadi nanti kesimpulan yang diambil harus mengarah untuk menjawab dari tujuan tersebut ya. Ya. Silakan
kecepatannya 1 dan momentumnya 1. Pada nomor 2, masanya 2, kecepatannya 1 dan momentumnya 2. Pada nomor 3, masanya 3, kecepatannya 1 dan momentumnya 1. Untuk variabel berapa? 3. Untuk kegiatan 2, pada nomor 1, gayanya adalah 0,25, waktu jarak adalah 3 dan impulsnya 0,75. Pada nomor 2, gayanya adalah 0,5, waktu jaraknya adalah 2,4 dan impulsnya 1,2. Pada nomor 3, gayanya adalah 0,75, waktu jaraknya 3 dan impulsnya 1,2. Untuk kegiatan 3, impulsnya 1,5. Untuk kegiatan 3, impulsnya 0,75, masanya 1, kecepatan awalnya 1, kecepatan akhirnya 0,25 dan perubahan momentumnya adalah 0,75. Untuk nomor 2, impulsnya 1,2, masanya 2, kecepatan awalnya 1, kecepatan akhir 0,4 dan perubahan momentumnya 1,2. Untuk yang 3, impulsnya 1,5, masanya 3, kecepatan awalnya 1, kecepatan akhir 0,5 dan perubahan momentum 1,5. Agak tenang gini ya supaya yang kiri juga bisa. Tadi ulang ya sebelum dilanjut. Tadi biasanya kiri ya tadi. Iya. Ini apa tadi? Yang ini? Yang ini? Nah, tadi bahasa ini. Silakan dilanjut. Mungkin sambil mengacu kepada LKPJ ya. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya izin menanggapi. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Triadi Nurman Putra dari kelompok 2. Bagaimana hubungan antara momentum dan impuls? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, hubungan impuls dikerjakan pada suatu benda yang sama dengan perubahan momentum yang dilakukan oleh benda yang sama, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awal. Ada lagi tulisannya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, itu tadi presentasi dari kelompok 5 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami, Bu. Kelompok kami, Bu. Silakan. Oke, kami awali. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat di sini untuk kegiatan 1, nomor 1 masanya 1 kilo dan kecepatannya 1 meter per sekon. Untuk momentumnya 1 kg meter per sekon. Nomor 2 masanya 2 kg. Untuk kecepatannya 1 meter per sekon. Momentumnya 2 kg meter per sekon. Nomor 3 kg. Untuk kecepatannya 1 meter per sekon. Untuk momentumnya 3 kg meter per sekon. Hasil diskusi kami kegiatan 2. Untuk gayanya 0,25. Untuk waktu 3 dan impulsnya adalah 0,75. Nomor 2. Untuk gayanya 0,5. Untuk waktunya 2,4 dan impulsnya 1,2. Untuk nomor 3, gayanya adalah 0,75. Waktunya adalah 3 dan impulsnya 1,5. Hasil diskusi kami dari kegiatan 3. Yang pertama, 1. Impulsnya 0,75. Masanya 1. Kecepatan awal 1. Kecepatan akhir 0,25. Dan perubahan momentum 0,75.
Nomor 2, untuk impulsnya 1,2, masanya 2, kecepatan awalnya 1, kecepatan akhirnya 0,4, dan perubahan momentumnya 1,2. Untuk nomor 3, impulsnya 1,5, masanya 3, kecepatan awal 1, kecepatan akhir 0,5, dan perubahan momentum 1,5. Oke, untuk kesimpulannya adalah bahan yang bagus adalah plastik BBW. Dengan catatan proses pembungkusan harus tebal dan dipastikan tidak ada ruang kosong yang mungkin terjadi guncangan berkaitan dengan hubungan gaya kontak dan waktu kontak saat pembukaan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Saya Sunyati Anjani dari kelompok 4, izin ditanya. Menurut kelompok 2, bahan apakah yang paling bagus untuk membungkus barang agar tidak pecah pada saat proses pengiriman? Terima kasih. Oke, akan saya jawab dengan menggunakan plastik BBW dengan catatan tidak ada rongga saat membungkus. Bisa dimengerti? Silakan. Bagaimanakah kaitannya dengan prinsip fisika? Oke, akan saya jawab. Berkaitan dengan hubungan gaya kontak dan waktu kontak saat pembukaan, yaitu semakin tebal bahan pelindung, maka waktu kontak semakin lama dan besar, sehingga besar gaya kontak semakin kecil, sehingga dipastikan barang tidak pecah. Tepuk tangan untuk Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan apresiasi kepada dua kelompok yang sudah mewakili. Untuk kegiatan praktikum sudah, kita presentasi juga sudah. Yang terakhir kita gilirannya untuk membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, jadi yang pertama, tujuan yang pertama tadi kan menentukan hubungan antara momentum dan impuls. Hubungannya adalah impuls adalah ya, impuls yang bekerja pada diam semuanya. Sambil dilihat tadi kan sudah mengerjakan. Nah, bolehlah kita sambil dilihat ya. Lihat semuanya itu kan sudah mengerjakan. Yang pertama, simpulan yang pertama, impuls adalah impuls nilainya sama dengan perubahan momentum. Nilai dari impuls itu sama dengan momentum akhir dikurangi dengan momentum menjawab permasalahan di orientasi masalah. Jenis bahan apa yang paling bagus untuk membungkus barang supaya tidak pecah? Barang yang paling bagus itu barang yang sifatnya empuk dan ketika proses pembungkusannya dia tebal. Artinya apa? Dengan kondisi yang tebal memperbesar waktu benda itu untuk menyentuh dan itu tadi. Kalau waktu sentuhnya itu besar atau lama, otomatis nilai gaya tekan atau gaya kontak dari luarnya akan kecil, sehingga dapat mengurangi dari efek benturan, sehingga barang tidak mengalami anak-anak sekalian ya. Untuk post test ya, post test itu
Sudah siap, gerak. Marilah teman-temanku, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian, Bu Dina, berjumpa lagi dengan saya dalam serentetan agenda kegiatan kita mengenai supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Bahwasanya kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi. Selanjutnya ini adalah pasca observasi. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Dina. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Dina setelah melakukan observasi pada kegiatan supervisi akademik? Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menjawab. Untuk pelaksanaan observasi, saya merasa ada motivasi yang memberikan efek kepada diri saya secara personal, bahwasanya dalam suatu pembelajaran kita dalam pelajaran serumpun ya Ibu ya. Kalau saya di fisika, Bu Alfinya matematika itu kan pelajaran serumpun di MIPA. Jadi sesama guru saling berkoordinasi, saling memberikan masukan, sehingga ketika menemukan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran bisa dibantu untuk saling bertukar pikiran. Seperti itu. Jadi saya merasa terbantu sekali, termotivasi. Karena bahwasannya di supervisi ini itu memiliki beberapa tujuan ya, Bu Dina, bahwasannya untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran. Terus untuk pertanyaan yang kedua, Bu Dina, bisa diceritakan kembali Bu, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan saat proses pembelajaran kemarin? Untuk proses pembelajaran, karena kemarin saya terutama itu menerapkan model pembelajaran inovatif, terutama PBL, problem based learning. Di situ diawali dengan memunculkan suatu permasalahan otentik di kehidupan nyata. Itu fase yang nomor 1. Kemudian fase yang nomor 2 itu adalah membimbing penyelidikan. Jadi dari permasalahan yang sudah dimunculkan, siswa dibimbing untuk menemukan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik yang akan kita tentukan solusi di akhir pembelajaran. Di dalam proses penyelidikan itu sendiri, untuk kemarin saya menerapkan media PET Simulation Colorado, karena permasalahan yang saya angkat itu kan siswa akhir-akhir ini cenderung suka menggunakan handphone untuk bermain game, untuk melakukan kegiatan yang riweh, membutuhkan peralatan banyak. Mereka itu sering mengeluh. Jadi yang bermirip-mirip, yang berbau game itu anak-anak kelihatannya tertarik ya. Dari situ saya muncul ide untuk memanfaatkan media pembelajaran, yaitu yang PET Simulation Colorado itu tadi. Masalah yang muncul setelah saya menemukan itu adalah terkait kuota internet, dan di situ saya tidak patah semangat, saya cari lagi, oh ternyata di PET Colorado itu bisa dilakukan secara offline. Jadi saya download, terus saya bagikan ke anak-anak, jadi tidak butuh untuk wifi lagi, berarti masalahnya terselesaikan. Kemudian pada proses pembelajaran, anak-anak mengerjakannya karena diawali dengan kuisis. Jadi anak-anak itu sebelum pembelajaran dimulai itu saya munculkan pretest, yaitu dalam bentuk kuisis yang bentuknya seperti game. Jadi anak-anak itu tertantangnya pengen mendapatkan urutan yang nomor 1, seperti itu. Jadi setelahnya kuisis itu, pretest itu, terus kemudian melakukan PET simulation itu tadi, anak-anak juga, oh ternyata kebetulan materi yang saya angkat itu kan abstrak, seperti proses tumbukan itu kan kalau di kehidupan nyata nggak dapat kita lihat. Itu kan abstrak sekali, waktu kontak, kemudian gaya itu nggak bisa kita tentukan nilainya. Kemudian dimunculkan atau ditampilkan, divisualisasikan melalui PET itu tadi, sehingga anak-anak, oh maksudnya gaya yang arahnya negatif itu seperti ini, positif seperti ini,
oh ternyata waktu itu dipengaruhi terhadap kecepatannya itu tadi menumbuk temboknya, oh ternyata yang dihitung di sini. Dan kemudian setelah penyelidikan masuk di tahap berikutnya, yaitu terkait menyajikan hasil. Pada tahap menyajikan hasil, setiap kelompok data yang sudah peroleh dicatat, dipresentasikan di depan kelas dan menarik kesimpulan berdasarkan panduan yang pada LKPD itu tadi. Kemudian dimasuk fase keempat di dalam proses presentase. Setelah selesai, anak-anak itu mengarah kepada proses pemecahan masalah di permasalahan pemantik fase 1. Jadi karena kemarin saya mengangkat permasalahan terkait saat ini kan lagi ngetren pengiriman barang via JNE, JNT, menggunakan barang pecah belah, dilapisi plastik bubble wrap. Kenapa kok harus bubble wrap? Terus kenapa kok masih ada yang pecah? Kenapa kok ada yang berhasil nggak pecah? Nah, terkait hal-hal seperti itu bisa dijelaskan melalui virtual lab tadi. Jadi melalui konsep fisika. Setelah mereka mampu menjelaskan itu dan bisa menganalisis, oh ternyata ketika saya membungkus walaupun pakai bubble wrap itu pun harus penuh, nggak ada rongga, harus tebal seperti itu. Jadi mereka bisa mengaplikasikan konsep fisika di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah terkait menjawab, oh ya tadi sudah Bu ya. Yang terakhir adalah buat kesimpulan tadi. Kesimpulannya adalah menjawab yang pertama tadi. Tujuan belajar yang saya angkat adalah menganalisis hubungan antara momentum dan impuls. Kemudian yang kedua dapat menentukan barang yang paling cocok atau sesuai untuk membungkus dan teknik pembungkusan supaya barang pecah belah itu tidak pecah. Iya. Jadi bisa diambil kesimpulannya langkah-langkahnya dari awal dengan melakukan pretest, ya, melakukan pretest dengan aplikasi quizzes itu tadi ya, yang berupa games itu. Terus untuk media metode pembelajarnya menggunakan platform based learning, nah seperti itu. Terus media pembelajarnya pakai media pad, pad itu tadi. Ini untuk area pengembangannya, Bu Dina. Area pengembangannya apakah jenengan sudah sesuai dengan harapan Bu Dina ataukah belum? Kalau seumpama belum, nanti pengennya seperti apa? Untuk area pengembangannya sejauh ini kemarin hasil pelaksanaannya itu alhamdulillah saya sudah sesuai harapan. Namun ada catatan-catatan kecil di dalam prosesnya karena memang jumlahnya siswanya 32. Jadi kemarin saya itu terlewat tidak melakukan sistem penilaian teman sejawat. Jadi saya melaksanakan penilaian observasi sendiri. Jadi saya kurang begitu akurat. Nama-namanya itu kan terkelompok. Jadi kita tidak bisa point to the point. Beda lagi kalau pakai teman sejawat. Itu kemarin yang kesulitan dalam penilaian. Untuk selanjutnya Bu Dina, untuk hambatan tadi sudah dijelaskan sama Bu Dina ya, bahwasanya hambatannya itu di kuotanya. Tapi Bu Dina juga sudah mempunyai solusi atau alternatif bahwasanya Bu Dina tadi bisa menggunakan offline. Yeah. Nah, untuk rencana kedepannya Bu Dina bagaimana? Ya, untuk kedepannya kemarin sempat berkoordinasi juga dengan serumpun mata pelajaran fisika bahwasanya kedepannya itu untuk penggunaan PET simulation itu tidak hanya pada di materi tersebut. Jadi direncanakan materi-materi yang bersifat abstrak itu bisa rencana kedepannya dibuatkan semacam LKPD yang setiap saat itu bisa diakses siswa. Jadi kemarin khusus momentum impuls kita bisa memberikan offline-nya. Nah nanti kedepannya anak-anak diajarkan cara mendownloadnya seperti ini. Jadi untuk materi yang bersifat abstrak seperti listrik dan lain-lain yang resikonya tinggi itu juga bisa menggunakan PET simulasi. Aplikasi PET. Iya, betul. Untuk yang terakhir Bu Dina, komitmennya jenengan itu seperti apa? Untuk komitmen ke depan, saya akan selalu memperbaiki proses pembelajaran itu pasti, dan selalu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karena mau nggak mau siswanya berkembang, kita sebagai guru nggak mungkin kita stagnan. Kita harus mengikuti perkembangan mereka dan harus mau belajar, itu saja. Benar sekali Bu Dina, bahwasanya sesuai dengan tujuan daripada supervisi akademik ini, yaitu untuk mengevaluasi
jalannya pembelajaran. Jadi kalau anak pembelajarannya meningkat, guru pun juga harus meningkat, seperti itu ya. Betul. Mungkin hanya itu saja Bu Dina yang dapat saya sampaikan. Gimana Pak Dia? Sudah? Untuk pembelajaran untuk percakapan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.